Nama dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan masuk radar dalam Pilkada DKI Jakarta. Kita bahas bersama Gilbert Simanjuntak, Komisi B DPRD DKI Fraksi PD Perjuangan, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Mas Burhan. Pak Gilbert, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore. Sore Pak Gilbert. Sore Pak Burhan. Pak Gilbert, ini bagaimana peluang keduanya antara Ahok dan juga Anies masuk dalam daftar nama bakal calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan? Baik, kalau melihat prosedurnya tentu itu melalui jenjang yang dari bawah ya, PAC kemudian mengusulkan ke DPC, DPC kemudian mengusulkan ke DPD. Sampai saat ini DPC belum ada mengusulkan nama-nama ke DPD, jadi kita belum bisa menjawab dengan lugas itu apakah nama beliau masuk. Tetapi beberapa nama seperti yang nama-nama yang lain sudah dimunculkan begitu. Kan ini katanya masuk dalam proses penjaringan. Sudah sejauh mana nih proses penjaringannya, Pak Gilbert? Baru sejauh nama-nama yang masuk ke DPD, jadi artinya DPD kemudian akan mendapatkan nama-nama yang diusulkan dari bawah. Itu yang kita kenal dengan penjaringan. Nanti dari penjaringan ini kemudian akan diseleksi mana kira-kira yang akan kita masukkan dan nomor urutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentu itu kan membutuhkan waktu juga begitu. Lalu kemudian yang memutuskan siapa yang akhirnya terpilih adalah DPP. Bisa saja DPP kemudian memilih bukan dari nama yang disodorkan oleh DPD karena memang wewenang ada di DPD untuk memutuskan hal tersebut. Mas Burhan, kalau melihat adanya radar nama Ahok, nama Anies yang akan maju di Pilkada Jakarta, menurut Anda seperti apa nih? Ya, menurut saya ini menunjukkan sekali lagi betapa cairnya konstelasi elektoral jelang 2024 di DKI Jakarta. Dan kalau misalnya ide menggabungkan dua nama besar yang pernah bersilang posisi di Pilkada 2017 berarti menarik nih. Jadi ada upaya untuk kalau misalnya jadi ya keduanya berpasangan, terlepas siapa yang jadi capres siapa yang jadi cawapres, Gubernur tapi lepas dari atau wakil gubernur, gubernur atau wakil gubernur, terlepas daripada itu ya, itu berarti ada nuansa untuk ya di 2024 di DKI Jakarta semacam pertama adalah upaya untuk mengulang kembali nuansa pilpres di tingkat pilkada. Karena dari sisi posisi politik, Anies dan Pak Ahok itu posisinya sama dalam pengertian cenderung berada di luar status quo. Jadi ada kesan kalau dua nama ini bisa bergandengan, keduanya bersatu melupakan masa lalu untuk menantang status quo. Jadi calon gubernur yang diusung oleh status quo. Karena Pak Ahok kita tahu dari PD Perjuangan, Mas Anies capres dari 01, kalau keduanya bersatu, berarti menunggu siapa calon gubernur yang diusung oleh mereka yang sekarang berada di dalam kekuasaan. Kita belum bicara soal siapa nanti gubernurnya atau siapa nanti wakil gubernurnya, tapi kita tahu bahwa nama keduanya ini muncul nih, sama-sama mantan gubernur Jakarta. Pak Gilbert, kalau PDIP sendiri melihat kinerja baik itu dari Pak Ahok ataupun Pak Anies itu seperti apa sih? Layak tidak untuk maju lagi di Pilkada Jakarta? Saya tentu punya catatan tersendiri mengenai mereka ya. Kalau Pak Ahok kita melihat ya jelas nyata di depan masyarakat bahwa masyarakat melihat sendiri apa yang sudah dilakukan. Pak Anies juga, cuman kalau membandingkan apa kinerja mereka, saya kira saat ini saya agak susah untuk memberikan pernyataan karena dalam kondisi ini saya tidak tahu kemudian kemana nih arahnya ke pencalonan ini. Tentu kita juga mesti agak sedikit menanti arah angin ya. Jadi agak susah untuk kita menjelaskan. Tapi jelas Pak Ahok dulu sangat nyata kinerjanya. Dan kita melihat bagaimana kemudian perbaikan yang ada di Jakarta sangat bermakna perubahannya. Dan masyarakat merasakan sendiri kinerjanya 70% dan ya mungkin masalah yang kemudian menghadang ya itu membuat kemudian tidak terpilih. Tetapi tingkat kepuasan dan kemudian masyarakat begitu menyukai beliau dalam hal kinerja. Saya kira kita mesti akui lah.
Artinya nama Ahok cukup kuat ya untuk maju lagi di pilkada diusung PDIP? Itu lain hal, itu lain hal. Tadi pertanyaannya kan apakah ada kinerjanya? Jelas ada. Tapi kalau soal nama Ahok cukup kuat, itu kan keputusan politik. Tentu membutuhkan masukan dari bawah, kemudian pertimbangan di tingkat DPP, kemudian kita juga melihat elektabilitasnya begitu. Karena tidak mungkin kita membawa nama yang kemudian buat kita juga kemudian tidak memberikan sesuatu kemenangan begitu. Penting itu kan namanya juga kontestasi kan, tentu menuju kemenangan. Cuma bagaimana menang dengan kemudian kita membangun masyarakat, bukan hanya menang hanya ingin berkuasa. Kalau menang ingin berkuasa, ya anak saya pun kalau misalnya saya jadi gubernur, mungkin saya keluarkan APBD buat anak saya begitu, biar jadi gubernur begitu. Oke, kalau tadi Anda menyebut bahwa kinerja Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta cukup terlihat. Kalau kinerja Anies sendiri, Anda melihatnya bagaimana? Saya punya catatan tersendiri lagi mengenai beliau ini. Cuma Silakan. dalam hal sekarang ini, saya tidak bisa terlalu terbuka untuk mengatakan itu. Karena dalam posisi ini kan ini bisa berubah suatu saat. Apakah kemudian akan terjadi nama-nama ini digadang-gadang masuk atau tidak begitu. Ini kan masih wacana masyarakat. Tentu wacana masyarakat agak susah kita kemudian untuk mengatakan ini akan layak, ini tidak layak. Tetapi kalau mau melihat data selengkapnya, sebenarnya saya punya data lengkapnya, cuman itu juga ada di media sebenarnya kalau mau dicari. Oke, lalu apakah sosok Anies Baswedan ini sebenarnya bisa merepresentasikan dari semangat PDI Perjuangan untuk bisa bisa dikatakan melalui jalur Jakarta, tapi pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, sosok Anies ini bisa merepresentasikan semangat politik dari PDIP tidak sih? Karena kan kita tahu sebelum-sebelumnya ini Anies banyak begitu mengkritik pemerintahan. Tentu kita harus objektif melihatnya ya. Satu, Pak Anies tidak pernah bekerja ataupun juga bergerak melalui PDI Perjuangan. Tidak pernah menjadi kader, tidak pernah berkeringat begitu. Dan yang saya tahu beliau pernah melamar dulu melalui Demokrat waktu konvensi presiden, kemudian kemarin masuk. Tapi kalau semangatnya Nasdem. sendiri bisa merepresentasikan PDI Perjuangan tidak? Semangatnya beliau yang mana yang dimaksudkan ini, Mbak? Semangat perubahan, semangat mengkritik untuk pemerintah. PDI Perjuangan tidak di dalam semangat perubahan mengkritik begitu, kita tidak. Semangat kita adalah semangat kebangsaan, semangat nasionalisme yang tinggi, semangat kesatuan, ideologi Pancasila. Selama ada di dalam koridor itu, kita bisa menyatakan itu semangat PDI Perjuangan. Tetapi kalau tidak ada di dalam semangat kebersamaan, tidak melihat kebersamaan dalam arti sebuah nation sebagai bangsa, itu tidak dalam posisi semangatnya PDI Perjuangan begitu. PDI Perjuangan tidak pernah melihat kemenangan menjadi sebuah target, tetapi kemudian membuat perbaikan di masyarakat karena memang negara ini dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak begitu. Jadi masalah menang tidaknya itu memang kita akui bahwa itu sebuah target, tetapi kemudian tidak menang juga bukan berarti kita kemudian menjadi tidak ada, tetap eksis kok dari dulu. Jadi semangat itu yang mungkin kita punya begitu. Bahwa kemudian waktu Bu Mega kalah, Bu Mega juga tidak melamar menjadi gubernur begitu kan. Jadi ini semangat yang kemudian kita punya. Oke, kalau dari akar rumput sendiri bagaimana melihat nama Anies dan Ahok ini, Pak Gilbert? Kalau dari akar rumput yang muncul nama-nama baru nama-nama Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, Pak Basuki Hadimulyono, Pak Adi Wijaya, Ketua DPD. Nama-nama itu yang muncul. Jadi kalau dikatakan akar rumput itu mempunyai permintaan begitu, ya itu yang kita sampaikan begitu. Sampai sejauh ini ya itu yang masuk. Tetapi kemudian apakah ini yang kemudian akan disodorkan oleh DPD? DPD masih akan melakukan seleksi yang kita sebut tahap penyaringan ya dari sesudah tahap penjaringan ini. Jadi kita betul-betul menyerahkan semua ini dari bawah dulu. Tentu DPD juga memiliki pertimbangan juga begitu. Selain berasal dari akar rumput, DPD juga melihat
calon yang tidak dilirik oleh anggota-anggota atau akar rumput kita begitu. Kan akar rumput melihat tentu dengan kacamatanya, tentu bisa beda kacamata yang mereka lihat dengan kacamata yang dimiliki oleh DPD begitu. Oke, Mas Burhan, kalau menduetkan antara keduanya ini mungkin tidak sih? Jadi, Kita tentu bicara dalam kemungkinan-kemungkinan saja ya. ya dalam politik kan apapun serba Betul. mungkin, tapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, dari penjelasan Pak Gilbert maupun dari respon akar rumput PD Perjuangan, tidak mudah menduetkan Anies dengan Ahok. Jangan-jangan bukan duet, tapi duel. Seperti yang terjadi sebelum ini. Karena bagaimanapun lane-nya Anies itu beda dengan garis ideologis PD Perjuangan. Jadi semangatnya berbeda dan itu pula yang membuat ya 2017 itu melahirkan kompetisi elektoral yang panas. Tetapi secara politik karena keduanya sekarang berada pada posisi yang kurang lebih sama, yaitu berada di luar status quo secara politik ya. Anies kita tahu menjadi salah satu pengkritik utama pemerintahan Jokowi. Ya. Tentu saja Pak Jokowi atau Pak Prabowo punya calon yang digadang-gadang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta nanti. Dan pada saat yang sama Pak Ahok setidaknya meskipun belum mendapatkan tiket dari PD Perjuangan, tetapi semangatnya belakangan kan sangat kritis ya. Beliau mengkritik kebijakan Pemprov DKI di bawah Pak Heru terkait dengan penonaktifan NIK. Jadi ada titik temu di situ. Tetapi apakah itu dengan serta-merta mempermudah atau mempermulus keduanya untuk berduet? Ya belum tentu juga. Terlalu jauh ya perbedaan antara kedua tokoh ini. Jangan-jangan kalau digabungkan justru yang terjadi kimiawinya, senyawanya negatif. Basis PD Perjuangan menolak karena ada Anies, basis Islamis juga menolak karena ada Ahok. Jadi ahli-ahli menambah suara tapi malah menurunkan. Ini kan sangat dipertimbangkan oleh elit PD Perjuangan. Oke, jadi masih cukup ini ya, masih cukup sulit menurut perspektif Anda ya. Kalau menurut saya ini Cynthia, Gimana? wacana diet Anies dengan Ahok atau Ahok dengan Anies ini wacana yang indah di atas kertas ya, wacana media. Tetapi real politik masih sulit untuk menduetkan keduanya dalam satu pelaminan politik. Gitu. Kalau elektabilitasnya sendiri, keduanya di Jakarta seperti apa menurut perspektif Anda, Mas Burhan? Sejauh ini dua-duanya masih cukup bagus ya. Keduanya bagian dari top 3 minimal dari survei saya bulan Februari ya, masih 2 bulan yang lalu memang belum punya update terbaru. Tetapi poin saya ketika dipasangkan kan pertanyaan yang pertama siapa yang mau jadi cagup, siapa yang menjadi cawagup. Belum tentu Ahok bersedia jadi cawagupnya Anies atau sebaliknya. Apakah Anies bersedia sudah turun peringkat dari capres kemudian jadi cawagupnya Ahok gitu kan. Ini kesulitan teknis. Yang kedua adalah apakah basis massa dari kedua tokoh ini bersedia ketika keduanya dijodohkan. Nah, ini kan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan saya belum punya data surveinya itu. Apakah senyawanya positif atau negatif ketika dua tokoh ini dijodohkan. Kalau semangat sebagian orang kan sepertinya ada upaya untuk menjodohkan dua kekuatan ini untuk mengalahkan calon gubernur yang di-endorse oleh kekuasaan. Nah, kalau misalnya semangatnya itu bisa saja itu mempersatukan perbedaan antara PD Perjuangan dengan partai pendukung Anies. Tetapi lagi-lagi tidak mudah jalan ke sana. Baik, terima kasih atas perspektif Anda Mas Burhanuddin Muhtadin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Pak Gilbert Simanjuntak, Komisi B DPRD DKI dari fraksi PD Perjuangan, sudah bergabung dan memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.